Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman pemuda internasional yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia. 80 tahun Indonesia telah merdeka. Namun nyatanya rakyat Indonesia belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Kesenjangan semakin melebar, harga kebutuhan pokok terus naik, pengangguran masih tinggi, dan buruh dihimpit oleh sistem kerja outsourcing yang menindas. Namun di sisi lain, rakyat melihat para elit politik hidup dengan kemewahan. Dan ironi terbesar muncul ketika DPR justru menaikkan tunjangan mereka sendiri di tengah rakyat yang kian kesulitan. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan gelombang demonstrasi besar sejak tanggal 25 Agustus 2025. Menurut laporan The Guardian, aksi yang awalnya digerakkan oleh mahasiswa dan buruh untuk menolak kebijakan ekonomi meluas menjadi kritik keras terhadap gaya hidup elit politik yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Demonstrasi adalah jeritan suara rakyat yang merasa keadilan telah dikhianati. Namun jeritan tersebut dibalas kekerasan. Di tengah situasi itulah tragedi Afan Kurniawan terjadi. Seorang driver ojek online berusia 21 tahun yang hanya ingin mencari nafkah tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Dan yang paling menyayat hati adalah pada saat tragedi tersebut, ia bukanlah bagian dari masyarakat yang mengikuti aksi, melainkan ia hanyalah rakyat kecil yang terjebak di tengah kerumunan lalu meregang nyawa. Melalui peristiwa ini mengharuskan kita untuk bertanya bahwa masihkah aparat menjadi pelindung rakyat? Atau justru kini menjadi ancaman bagi kebebasan yang dijanjikan konstitusi? Hadirin yang saya hormati, tragedi ini tidak hanya menyayat hati bangsa, tetapi juga mengguncang dunia. The Guardian menyoroti desakan kantor HAM PBB terhadap pemerintah Indonesia agar segera melakukan penyelidikan transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. The Washington Post menulis bahwa kasus Afan Kurniawan mencerminkan rapuhnya perlindungan negara terhadap pekerja informal. Dan publik internasional melihat tragedi ini sebagai simbol kegagalan negara dalam menjaga warganya. Bahkan organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri pun ikut mengecam, menyebut tragedi ini sebagai tamparan keras bagi wajah hukum dan juga demokrasi kita. Dari sini kita belajar bahwa demokrasi kita sedang diuji. Rakyat menuntut keadilan, sementara aparat yang harusnya menjaga justru menorehkan luka. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada ratapan. Solusi harus lahir dari kita bersama. Aparat harus direformasi agar kembali menjadi pengayom rakyat, bukan alat kekuasaan. Penegakan hukum harus dijalankan dengan transparansi. Pelanggaran harus dihukum tanpa pandang bulu. Dan penegakan standar hak asasi manusia harus diterapkan dalam setiap penanganan aksi. Pemerintah juga harus membuka ruang dialog agar aspirasi rakyat bisa tersampaikan dan didengar dengan hati, bukan dibungkam dengan senjata. Dan yang paling penting, perlindungan rakyat biasa seperti Afan Kurniawan harus ditempatkan sebagai prioritas, karena merekalah denyut nadi bangsa ini. Hadirin yang saya hormati, aparat bukanlah lawan rakyat, justru mereka adalah bagian dari rakyat. Tetapi pelindung sejati bukanlah mereka yang melukai, melainkan
melainkan mereka yang menjaga, bukan yang menakut-nakuti, melainkan mereka yang menenangkan. Semoga tragedi Afan Kurniawan ini menjadi titik balik bagi bangsa kita. Semoga keadilan ditegakkan, kebebasan tetap dijaga, dan aparat kembali pada jati dirinya sebagai penjaga, bukan pengancam, sebagai pelindung, bukan penindas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.